Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Siap, masih. Semangat siang. Siap, siap, siap. Meski kita pembelajaran jenjang terakhir, saya menginginkan kalian tetap semangat. Ilmu yang kita dapatkan kali ini bisa bermanfaat ya. Amin. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gerak selesai. Dari depan, gerak. Ya, terima kasih. Pertemuan kemarin kita membahas tentang teknologi Transportasi. Untuk kali ini kita akan mengulas apa itu teknologi komunikasi. Kemarin transportasi, sekarang komunikasi. Pasti di benak kalian, di pikiran kalian, komunikasi, teknologi. Apa itu? Komunikasi itu apa? Coba. Komunikasi itu seperti apa? Berbicara. Selain itu? Berinteraksi. Berinteraksi. Selain itu? Kalian tiap hari memberi kabar. Apa lagi? Kalau berbicara, berinteraksi, memberi kabar, gimana? Berbagi informasi. Berbagi informasi, berarti dilakukan lebih dari satu orang. Itu komunikasi dua arah. Kalau misalnya dilakukan lebih dari satu orang, ada yang memberi, ada yang menerima. Kalian tiap hari masih seperti itu atau berdiam diri saja? Siap. Ya, seperti itu. Dari kalian bangun sampai kalian mau tidur lagi, pasti ada komunikasi. Kemudian komunikasi itu ada satu arah, ada dua arah. Kalau yang ada yang memberi dan yang menerima itu disebut dua arah. Tetapi kalau yang hanya penyampai saja, yang memberi tidak bisa. Kalau misalnya ngomong begini kan namanya dua arah. Yang menerima bisa memberikan jawaban. Kalau hanya satu arah itu, misalnya saya hanya berpidato, kalian mendengarkan. Atau ada lagi contohnya yang satu arah? Radio, televisi. Itu
bisa berinteraksi, tidak bisa memberikan komen secara langsung pada apa yang diputar di YouTube itu, ya kan? Ya. Kemudian saat kita masih kecil, saat kita masih bayi, siapa orang yang pertama kali mengajak kita komunikasi? Ibu. Berarti disebut apa? Apa namanya komunikasi yang disampaikan ibu? Bahasa ibu. Seorang anak kecil yang belum bisa berbicara, ketika diajarkan berbicara oleh ibunya, mesti anak kecil itu akan memperhatikan mulutnya, gerak-gerik mulutnya. Jadi kosakata, kata-kata yang disampaikan itu mesti kata-kata yang mudah dulu. Misalnya mama, ada yang mempunyai panggilan mama di rumah. Siapa? Papa, itu kan mudah, tidak langsung menggunakan kata komunikasi, kan nggak mungkin kan? Transportasi, ya, itu kan enggak. Jadi hal yang mudah dulu. Misalnya maam aja e-nya kan sulit. Kalau anak kecil itu kan paling gampang menirukan huruf A, mama. Tapi kalau misalnya besok atau kalian punya adik kecil atau saudara anak kecil, jangan dibiasakan berkomunikasi dengan bahasa yang cedal kalau istilah kita. Kalau misalnya itu R, anak itu belum bisa mengucapkan R, ya kita latih huruf R. Nanti kalau misalnya kok terbiasa cedal, anak itu juga akan berbicaranya juga cedal. Paham ya? Siapa? Dan itu yang namanya komunikasi. Ada yang menyampaikan pesan, ada yang menerima pesan, kemudian ada satu arah, ada dua arah. Kemudian saya tanya lagi, untuk namanya teknologi itu kan di pemikiran kalian apa itu teknologi? Alat modern. Alat. Selain itu? Kan ada hubungannya, misalnya teknologi kan mesti ada perkembangan dari yang tadinya tradisional ke modern. Kemudian kalau dulu itu ada yang namanya alat komunikasi yang tradisional itu berupa surat. Kentongan. Di tempat tinggal masih ada kalian? Masih. Kentongan di tempat tinggal kalian digunakan untuk apa? Ronda malam. Apalagi kalau misalnya ada bencana masih digunakan kentongan atau ada speaker di musola? Jadi kentongan sudah tidak ya. Kalau dulu kentongan itu digunakan untuk memberitahukan kalau ada bencana. Kalau misalnya ada bencana, cara mengukurnya cepat sekali. Itu ada kentongan. Kemudian ada lagi yang namanya burung merpati. Kira-kira yang dibawa burung merpati apa? Surat. Bentar, saya tampilkan. Kelihatan bentuk suratnya? Surat itu kan ada ditulis di kertas, kemudian dilipat, dimasukkan ke dalam amplop. Kalau suratnya ditujukan ke luar kota harus menggunakan
peribahasa ya, bukan peribahasa sih, ada tulisan 4 kali 4 16. Sempat nggak sempat harus dibalas. Dulu seperti itu kan saya. Jadi surat ini termasuk alat komunikasi yang tradisional. Nah, kentongan pernah melihat seperti ini wujud nyatanya? Ya. Jadi ini apa kelemahan kalau di dalam kentongan? Jarak dekat ya, yang bisa mendengar. Kalau ini? Lonceng. Hampir sama dengan kentongan. Kalau ini? Teknologi komunikasi. Duduknya bisa bedak enggak? Berinteraksi. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu, ketika komunikasi masih menggunakan surat yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat dalam berbagai aspek, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Dari aspek sosial, yang pertama, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Yang kedua, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. 3. Maraknya perdagangan manusia. 4. Kerjasama luar negeri semakin mudah. Dari aspek ekonomi, 1. Bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan. Kedua, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Yang ketiga, barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Dan dari aspek budaya, yang pertama, terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Yang kedua, perubahan sistem nilai dan norma. Yang ketiga, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Dan yang keempat, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Perubahan yang terjadi dalam aspek keamanan antara lain, yang pertama, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Yang kedua, narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Dan yang ketiga, jaringan kelompok rusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Ilmu dan teknologi membawa pengaruh bagi kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Jadi, ruang satu dengan lainnya yang serasa lebih dekat
dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi. Dulu, untuk komunikasi jarak jauh, seseorang menggunakan surat untuk mengirimkan berita atau kabar kepada kerabatnya ataupun orang lain yang jaraknya jauh. Namun dengan adanya telepon, terutama telepon rumah, membuat penyampaian pesan semakin cepat. Namun telepon rumah tentunya tidak bisa mobile kemanapun, cuma bisa di rumah. Kemudian manusia berkembang kembali dengan perkembangan teknologi komunikasi menciptakanlah handphone, di mana handphone bisa digunakan di berbagai tempat yang sifatnya mobilitas. Contoh lainnya, proses pembelajaran yang sebenarnya dilaksanakan di dalam kelas yang kini dapat dilaksanakan secara daring. Membangun sarana komunikasi tentunya juga dapat mempengaruhi perubahan rumah yang dulunya lahan pertanian menjadi tempat menara pemancar jaringan, sehingga hal ini mengubah ruang suatu wilayah yang tadinya lahan produktif menjadi tempat sarana alat-alat komunikasi. Teknologi transportasi dan juga teknologi komunikasi dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, pertama, kebutuhan transportasi yang tinggi dapat dipenuhi. Kedua, pendapatan negara terus meningkat melalui pajak. Ketiga, kerjasama luar negeri semakin mudah, terutama antar negara ASEAN. Keempat, perkembangan perdagangan yang semakin baik. Adapun dampak negatifnya, pertama, terjadinya perubahan nilai dan norma. Kedua, terjadinya kecenderungan ke hedonisme. Ketiga, mudah tersebarnya informasi yang tidak benar atau yang kurang bertanggung jawab. Dan keempat, semakin mudahnya perdagangan ilegal. Demikianlah pembelajaran pada hari ini tentang pengaruh teknologi transportasi dan komunikasi. Sampai. Jadi dua video tadi yang sudah saya tayangkan intinya isinya sama tentang bentuk-bentuk alat komunikasi, ada yang tradisional, ada yang modern, kemudian ada dampak negatif dan dampak positif. Seperti biasa akan saya bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Saya menentukan karena hari ini yang masuk hanya 22 anak izin, maka ada 2 kelompok yang terdiri dari yang anggotanya ada 5, itu ya. Untuk kelompok 1, Rohani, Dewi, Ratna, dan Tiara. Kelompok 2, Laras, Yuyun, Ika, dan Denis. Kelompok 3, Atika, Dian, Retno, Talita, dan apa kan? Ya. Kelompok 3, Atika, Dian, Retno, dan Talita. Kelompok 4, Bayu, Umi, Salma, Haryanti, dan Agna. Kelompok 5, Nisa, Ning, Aida, Joko, dan Ridwan. Ada yang belum saya sebutkan namanya? Ya? Oh, anak Agna tidak masuk. Oh, hari ini yang tidak masuk itu Stephen sama Akam atau siapa dengan siapa? Stephen Sama Akam. Oh. Berarti yang saya
belum saya sebutkan namanya Alan ya? Oh iya, maksud saya Alan. Jadi Alan masuk kelompok 4. Saya ulang lagi, kelompok 4, Bayu, Umi, Salma, Haryanti, dan Alan. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
Yep. Buku. Rasa. Coba.
Diah Karini, Talita Indiani. Teknologi komunikasi, surat, kelebihan tidak bergantung dengan jaringan seluler, kekurangan lama sampainya. Memperhatikan. Mudah untuk berkomunikasi, kelebihan mudah untuk berkomunikasi, kekurangan telepon tidak bisa dibawa pergi. Smartphone, mudah dibawa kemana-mana. Berkegantungan dengan jaringan seluler, kirim pesan dengan cepat. Kentongan, kelebihan, hemat karena masih menggunakan bahan tradisional, kekurangan, yang bisa mendengar hanya masyarakat terdekat. Berbati, kelebihan tidak memerlukan jaringan dan biaya, kekurangan, tidak pasti sampai. Beduk, kelebihan, tidak memerlukan jaringan, kekurangan, masih menggunakan bahan tradisional. Televisi, kelebihan, bisa melihat gambar, kekurangan, hanya berbicara satu arah. Radio, kelebihan, volumenya dapat diatur, kekurangan, tidak bisa melihat gambar. Lonceng, kelebihan, tidak memerlukan jaringan, kekurangan, hanya terdengar masyarakat terdekat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Coba dari presentasi kelompok 3 apa kekurangannya? Silakan kelompok lain. Kekurangan dari presentasi kelompok 3 apa? Tunjuk jari kalau ada. Tidak ada? Kurang teknologi. Ya, apa? Surat memiliki waktu yang lama untuk memakan waktu yang lama. Yang mana itu? Surat. Surat. Sudah ada. Kelompok yang Teknologi komunikasinya kurang. teknologi komunikasinya kurang. Maksudnya dalam menyebutkan alatnya. Iya. Kelompok 3 menyebutkan berapa? 7. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Evana Lutfia Tiara Dewi, Ratna Ayuni, Dewi Hasna, Rohani Bagus Pramono. Teknologi komunikasi, surat, kelebihan mudah dibuat, kekurangan mudah dirobek, memerlukan biaya. Pentongan, kelebihan mudah dibuat, kekurangan hanya bisa didengar dari jarak dekat. Smartphone, kelebihan pesan terkirim dengan cepat, kekurangan membutuhkan sinyal yang bagus. Telepon rumah atau telepon kabel, kelebihan pesan terkirim dengan cepat, kekurangan hanya dapat digunakan di rumah. Beduk, kelebihan tidak mudah robek, kekurangan bahan kulitnya relatif lebih mahal. Speaker listrik, kelebihan suara lebih keras, kekurangan hanya dapat digunakan ketika ada energi listrik. Radio baterai, kelebihan tidak menggunakan listrik, kekurangan membutuhkan baterai, gambar tidak terlihat. Merpati pos, kelebihan mengurangi jarak dan waktu, diskusi sendiri-sendiri, kekurangan membutuhkan waktu yang lama. Komputer, kelebihan menyebar luas dalam waktu yang singkat, kekurangan membutuhkan internet. Televisi, kelebihan menyebar luas dalam waktu yang singkat, kekurangan membutuhkan listrik. Lonceng, kelebihan dapat didengar dari jarak jauh, kekurangan membutuhkan tenaga manusia. Bel sekolah, kelebihan sebagai peringatan masuk kelas, kekurangan tidak dapat didengar dari jarak jauh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kekurangannya dari kelompok 1? Apakah ada alat yang disebutkan tidak termasuk dalam alat komunikasi? Apa Bu? Apa? Bel. Kelompok 1. Kenapa menyebutkan bel sekolah? Karena apa? Kenapa bisa
bisa dimasukkan ke dalam alat komunikasi. Ayo. Ada kelompok lain yang bisa membantu untuk menjawab kenapa bersekolah bisa dimasukkan dalam alat komunikasi? Karena memberikan peringatan kepada kita untuk masuk ke kelas. Untuk masuk ke kelas. Bisa nggak ini? Tidak. Bisa. Iya? Itu kan peringatan. Peringatan, tanda masuk, tanda pulang, tanda istirahat. Iya. Karena komunikasi ya. Nah, jadi untuk kelompok 1 itu diperbaiki, bisa diganti dengan alat komunikasi. Untuk selanjutnya masih ada 3 kelompok lagi. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang teknologi komunikasi dari yang tradisional hingga modern. Teknologi komunikasi, handphone, kelebihan, mudah dibawa kemana-mana, lebih cepat mengirim pesan, lebih mudah menghubungi seseorang. Kekurangan, tidak bisa mengirim pesan jika tidak ada sinyal. Menggunakan kuota surat, tidak menggunakan kuota, bisa membaca secara langsung, mudah dibuat. Kekurangan, lama tersampaikan, bisa rusak di jalan. Telepon kabel. Kelebihan, tidak menggunakan sinyal, mudah digunakan. Kekurangan, tidak bisa dibawa berpergian, membutuhkan listrik. HT, mudah dibawa kemana-mana. Kelebihan, kekurangan, harus menggunakan sinyal. Kentongan, tidak menggunakan listrik. Kekurangan, tidak semua orang dapat mendengarkan. Merpati, lebih cepat tersampaikan. Kekurangan, surat bisa hilang dan rusak. Beduk, kelebihan, mudah digunakan, suaranya lebih besar dari kentongan. Kekurangan, jangkauan suara pendek, tidak bisa dibawa kemana saja. Radio, kelebihan, bisa mendengarkan lebih jelas, bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Kekurangan, menggunakan baterai, kebanyakan iklan. Televisi, kelebihan, bisa mendengarkan dan melihat gambar, terdapat lebih dari 1 channel, terdapat banyak informasi. Kekurangan, membutuhkan sinyal dan listrik, memakan banyak tempat. Alat komunikasi komputer, kelebihan, bisa mencari informasi lebih banyak, lebih jelas untuk dilihat dan didengar. Kekurangan, harus menggunakan wifi, menggunakan listrik. Surat kabar, kelebihan, harga relatif murah, dapat dibawa kemana-mana. Kekurangan, mudah terbakar, mudah basah. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Siap, ada. Nah, untuk telepon kabelnya itu kok nggak pakai sinyal ya? Iya. Dan radionya apakah hanya menggunakan baterai? Nggak menggunakan Satu persatu dulu baru dijawab. Ayo. Kok di telepon kabelnya itu nggak pakai sinyal? Oh, mungkin saya kurang tulisnya. Apa ya? Ya, nanti bisa dilengkapi. Untuk pertanyaan kedua tadi apa? Apakah radionya itu hanya menggunakan baterai, nggak pakai? Ini radio yang menggunakan baterai. Ya. Ya. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok. Kalau misalnya radio itu kalau sudah menggunakan baterai, kadang tidak memerlukan cas. Kalau memerlukan cas, ada yang menggunakan baterai dan cas, ada yang menggunakan baterai saja, ada yang menggunakan cas saja. Untuk presentasi yang terakhir, silakan. Yang lain memperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kelebihan, tidak memungut biaya dan memanfaatkan sumber daya alam. Kekurangan, hanya bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan jarak pendek. Teknologi komunikasi, telepon. Kelebihan, dapat mempermudah proses pengiriman, baik berupa teks atau suara dengan lebih cepat dan efisien. Kekurangan, ketergantungan kepada sinyal dan tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Teknologi komunikasi, smartphone. Kelebihan, dapat berkomunikasi secara langsung melalui suara atau video. Kekurangan, berkurangnya silaturahmi. Teknologi komunikasi, radio. Kelebihan, cepat dalam menciptakan program yang sederhana, disiarkan ketika itu juga, dan pengoperasiannya mudah. Kekurangan, sifat siaran tidak bisa ditarik ulang dan rentan mengalami gangguan. Teknologi komunikasi, burung merpati. Kelebihan, tidak memerlukan biaya. Kekurangan, kadang tidak sampai tujuan. Teknologi komunikasi, speaker. Kelebihan, dapat menjangkau jarak yang lumayan. Kekurangan, memerlukan listrik. Teknologi komunikasi yang terakhir yaitu HT. Kelebihan, dapat berkomunikasi secara langsung menggunakan suara. Kekurangan, rentan mengalami gangguan sinyal. Apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Siap, tidak. Kalau tidak ada, saya bertanya. Tadi kamu menyebutkan kekurangan, salah satu kekurangan alat komunikasi yaitu mengurangi silaturahmi. Apa itu? Smartphone. Apakah kalau yang lain setuju dengan jawaban itu? Setuju. Maksudnya silaturahmi. Untuk smartphone kan kita bisa video call, bisa telepon. Ya. Memang mengurangi silaturahmi. Berbeda kalau misalnya kita langsung. Ya. Kemudian untuk yang speaker, tadi disebutkan, ya nanti kita lagi ya. Siap. Ya. Ya, jangan lupa. Oh iya, masih ada satu nama lagi. Saya lupa. Ya silakan. Saya yang menguji kalian, apakah kalian itu konsentrasi atau sudah ngantuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 4. Nama anggota kelompok Haryanti, Salma, Bayu, Umi, Alan. Teknologi komunikasi, surat. Kelebihan, tarif lebih murah, mudah dibuat, dapat didengar semua orang. Kekurangan, memakan waktu yang lama. Teknologi komunikasi, kentongan, dapat didengar semua orang. Kekurangan, tidak bisa didengar dari jarak jauh. Mudah dibuat, tidak menggunakan biaya. Kekurangan, tidak bertahan lama. Lama-kelamaan akan rapuh. Teknologi komunikasi, radio. Kelebihan, dapat didengar banyak orang, tidak mengeluarkan biaya. Kekurangan, tidak bisa berbicara secara langsung, dapat kehabisan energi sewaktu-waktu. Teknologi komunikasi, merpati. Kelebihan, lebih cepat terkirim, hemat biaya. Kekurangan, pengiriman bisa terlambat, tidak selamanya terkirim tepat waktu. Teknologi komunikasi, smartphone. Kelebihan, menghemat waktu, bisa mengirim kabar di mana saja, dapat menyimpan file data penting. File data penting. Kekurangan, memerlukan pemancar jaringan, memerlukan kuota dan biaya sedikit mahal. Telepon rumah. Kelebihan, dapat menerima panggilan dari orang lain dengan mudah. Kekurangan, membutuhkan biaya yang sangat mahal dan hanya bisa menerima panggilan di rumah saja. Teknologi komunikasi, televisi. Kelebihan, tidak hanya suara tetapi memiliki layar dan gambar.
kekurangan biaya relatif mahal, juga biaya listrik. Apakah ada yang bertanya? Apakah surat bisa didengar? Bertanya, tadi kelebihan dari surat kok lebih murah? Apakah surat dibeli? Tarif membuatnya Tarif membuatnya lebih murah. Tarif membuatnya lebih Murah. Sampai di situ. tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi transportasi. Komunikasi. Ya, teknologi komunikasi. Atau adakah yang ingin memberikan tanggapan akan atas presentasi dari kelompok lain? Tidak ada? Tidak ada. Menilai kekurangan dari hasil diskusi kelompok lain? Tidak. Tidak ada. Sama ada kekurangan. Oh, sama-sama ada kekurangan. Temokke hal baru. Ya, karena saking groginya, kemudian tulisannya karena tidak menulis sendiri, salah baca, surat bisa didengar, kemudian ada lagi bel, karena bel itu kan satu arah yang hanya mendengar, kita tidak memberikan jawaban, kita tidak bisa menanggapi dengan suara kita, bisa dimasukkan. Nah itu, kemudian ada yang menuliskan kalau speaker itu jaraknya bisa lumayan. Nah, lumayan itu lumayan apa? Lumayan dekat, lumayan mahal, lumayan murah, atau lumayan jauh. Jadi kalau misalnya besok diskusi itu jawabannya itu harus yang jelas, yang lengkap. Gitu ya. Masih ada waktu? Ada satu soal lagi, teka-teki silang. Silakan kalian isi. Telulas karo jam 10 menit. 5 menit lagi diisi teka-teki silangnya. Masuk. Oh. Kuwi tak sambung-sambung rumah ulur-ulur. Soalnya Andra.
Pertanyaan mendatar. Nomor 5. Saya Bu. Satu. Keuntungan teknologi komunikasi dapat mengurangi apa jawabannya? Waktu. Sepakat? Siap. Sepakat. 1 menurun. Saya Bu. Disebutkan pertanyaannya. Alat teknologi komunikasi modern penyampaian informasi dan hiburan berupa suara dan gambar, televisi. Siap. Sepakat. Untuk pertanyaan yang selanjutnya. Yang disampaikan atau didapat dari penggunaan alat teknologi komunikasi. Informasi. Siap. 11 mendatar. Alat komunikasi modern sebagai penyampai pesan berupa suara. Telepon kabel. Telepon kabel. Kalau telepon rumah nanti jawabannya tidak sinkron dengan jawaban yang 10 menurun. Kemudian 13 mendatar ya. Keuntungan dari teknologi komunikasi dapat mengurangi jarak. Kemudian 14 mendatar. Amanat yang disampaikan orang lain melalui alat komunikasi. Pesan. Kesepakatan kelompoknya Bayu 15 mendatar. Dari tadi tidak tunjuk jari. Peristiwa. Keterangan mengenai suatu peristiwa. Belum? Berita. Benar. Ya Bu. Untuk yang mendatar ya. Nomor 16. Alat komunikasi modern penyampaian informasi dan hiburan berupa suara yang menggunakan frekuensi radio. Kemudian pertanyaan yang menurun. Ya, kenapa dari tadi kelompoknya Bayu tidak aktif? Karena belum dikerjakan semua. Oh, belum dikerjakan semua. Yang mengerjakan dari mana? 2 anak sama saya. 2 anak. Kelompoknya dari mana? Ya, nomor 4 menurun. Hewan yang bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan pesan pada zaman dahulu. Burung merpati. Nomor 6, 9, 10, 12. Kan jawabannya berada di nganu tadi. Ya. Alat komunikasi tradisional yang terbuat dari kayu atau bambu. Kentongan. Nomor 9. Ini loh ya Allah. Surat kabar. Kurang 2 lagi. Saya tunggu dari tadi kelompoknya Bayu. Melalui pos. Surat. Pertanyaan yang terakhir. Alat komunikasi tradisional yang terbuat dari tembaga. Lonceng. Beri kesempatan kelompoknya Bayu. Nomor 2. Sistem komunikasi yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer seluruh dunia. Internet. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Saya ingin bertanya, apakah kalian senang? Siap, senang. Karena apa? Karena ada lagi bentuk berupa
dari pembelajaran kali ini tentang teknologi komunikasi? Kesimpulannya, ayo tunjuk jari. Kesimpulannya apa? Ternyata alat komunikasi modern lebih cepat pengirimannya daripada alat komunikasi tradisional. Ya, kemudian ada yang menambahkan? Alat komunikasi tradisional. Ada dua bentuk komunikasi, dua arah dan satu arah. Ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada? Tidak. Ya, untuk pelajaran kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Ternyata jam terakhir kalian masih semangat, tidak meski ngantuk tetap semangat ya. Ya. Terbukti dengan apa kalian tadi saling berebut untuk menjawab pertanyaan teka-teki. Siap. Terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan materi yang baru. Sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Siap, gerak. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Sudah dibuat. Terima kasih atas waktunya, atas semangat kalian dalam belajar hari ini. Semoga kalian selamat sampai di rumah. Amin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kita tidak opos?